Ini adalah tanaman Flavinia macrophylla. Dia berasal dari Asia dan dipakai sebagai pupuk hijau dalam dunia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Min Agribisnis di sini. Kali ini kita akan mengenal suatu tanaman yang masih liar ya, dan bermanfaat untuk dunia pertanian. Apa itu? Sebelum kita mengenal tanaman ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Mari kita telusuri tanaman ini dan mengetahui apa saja manfaat dari tanaman ini. Perkenalkan, nama tanaman ini adalah Flavinia macrophylla. Dia adalah termasuk jenis tanaman pagar ya. Dia sering ditanam di wilayah untuk batas antar pekarangan biasanya. Karena itu dia disebut jenis tanaman pagar. Dan dia juga terkenal dengan tanaman legum. Apa itu tanaman legum? Tanaman legum adalah tanaman yang memiliki bintil-bintil akar yang berfungsi sebagai pensuplai nitrogen, dan di dalam bintil tempat tinggal bakteri Rhizobium yang melakukan simbiosis dengan tanaman legum ini ya. Karena itu dia bermanfaat sebagai pupuk hijau untuk tanaman perkebunan dan pertanian. Tapi lebih banyak di wilayah perkebunan ya, tanaman ini dimanfaatkannya. Kalau di Indonesia, dia terkenal dengan nama tanaman pok-kepokan dan juga tanaman apa-apa. Lalu dia berasal dari Asia. Sekali lagi dia berasal dari Asia ya asalnya. Lalu kandungannya adalah flavonoid dan genistein. Lalu kita akan membicarakan manfaatnya ya. Manfaatnya adalah dia sebagai pupuk hijau. Tahu kan pupuk hijau? Pupuk hijau adalah pupuk alami yang dihasilkan dari tanaman. Lalu kita akan mengetahui keunggulan dan kelemahan pupuk hijau ya. Yang pertama, keunggulan dulu. Yang pertama adalah memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Lalu dia mampu mencegah erosi tanah dan menambah nitrogen dan kandungan hara lain di dalam tanah ya. Lalu ada manfaat lainnya, yaitu sebagai kayu bakar, pakan ternak, dan tidak berpotensi menjadi gulma karena dia adalah tanaman pagar ya. Lalu dia dapat menurunkan asupan atau kelebihan bahan pertanian terutama kimia ya. Lalu kelemahan dari pupuk hijau adalah memerlukan benih dan kita harus menanamnya lebih dahulu ya. Jadi kesannya terlalu lama
kalau menggunakan pupuk hijau ya. Lalu kelemahan berikutnya adalah menghilangkan kesempatan untuk menanam tanaman utama atau tanaman komoditas ya, dan lebih sering memerlukan banyak tenaga dan waktu untuk menumbuhkan bahan pupuk hijau ini. Lalu kelemahan berikutnya adalah berpotensi mendatangkan hama dan penyakit pada tanaman utama. Lalu kelemahan berikutnya adalah berpotensi menjadi gulma jika pertumbuhan bahan pupuk hijau tidak terkendali, terutama untuk yang jenis rumput-rumputan ya yang menjadi gulma. Kalau yang jenis pagar ini biasanya tidak, karena dia tumbuh secara teratur dan terkendali ya. Lalu kita akan mengenal sistem pemakaian pupuk hijau. Yang pertama adalah pembenaman langsung dalam tanah, yaitu dikubur ya, biasanya dicangkur dulu, lalu bahan pupuk hijau dicampur langsung dengan tanah atau dibenamkan ya di dalam tanah. Yang kedua adalah dia digunakan sebagai mulsa atau penutup tanah. Bahan pupuk hijau ini fungsinya adalah untuk menghalangi penguapan air di dalam tanah, sehingga tanah tetap basah dan tidak terjadi kekeringan karena penguapan air. Lalu yang ketiga adalah dikomposkan atau diuraikan dengan bakteri ya. Itulah perkenalan singkat kita dengan tanaman Flaminia macrophylla yang bermanfaat sebagai pupuk hijau dalam dunia pertanian dan perkebunan. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan dan lain tanaman yang bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.